Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid dari Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Qasim Riau. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, yang mana di sini saya akan membahas tentang sejarah kehidupan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah kelahirannya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini yang nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang dilahirkan di Tus, salah satu kota di Kursa yang biasa kita kenal dan yang biasa kita sebut Persia, pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia adalah salah seorang pemikir besar agama Islam yang diberi gelar Hujjat al-Islam, yang artinya bukti kebenaran Islam, dan Zai ad-Din yang artinya perhiasan agama. Al-Ghazali wafat di kota kelahirannya di Tus pada 14 Jumadil Akhir atau 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Itulah tadi sejarah singkatnya tentang kelahiran dan wafatnya Imam Al-Ghazali. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan Imam Al-Ghazali. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang pendidikan Imam Al-Ghazali, di sini saya akan menceritakan sebelum Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya. Saat sang ayah wafat, ketika Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad masih dalam usia anak-anak, sang ayah ketika hendak wafat, sang ayah berwasiat kepada salah satu teman dekatnya dari ahli sufi untuk mendidik dan membesarkan anaknya. Sang ayah berkata, "Saya dulu sangat menyesal tidak belajar. Untuk itu, saya berharap keinginan saya ini terwujud kepada kedua anak saya. Maka didiklah mereka dan pergunakanlah sedikit harta yang saya tinggalkan untuk keperluannya." Sang sufi ini sangat memegang erat wasiat yang diamanahkan kepadanya. Begitu pula ia sangat serius dalam memperhatikan pendidikan dan moralitas kedua anak temannya ini, sampai di mana peninggalan harta sang ayah tersebut habis dan sang sufi ini tidak sanggup lagi membiayai kedua anak temannya ini. Dan sang sufi berkata kepada Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad, "Saya telah membiayai kalian sesuai dengan harta yang kalian miliki yang dititipkan kepada saya. Kalian tahu bahwasannya saya adalah orang miskin yang hidup mengasingkan diri dan tidak punya apa-apa yang bisa digunakan untuk membiayai kalian. Saya menyarankan untuk kalian mencari sekolah yang menyediakan biaya siswanya." Nah, disinilah Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di salah satu sekolah agama yang berada di daerahnya di Tus. Di sini dia mempelajari tentang ilmu fikih kepada salah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razakkani At-Tusi. Setelah itu, ia pergi ke Jurjan untuk belajar kepada Al-Imam Al-Alamah Abu Nars Al-Ismaili. Itulah tadi sejarah singkatnya tentang pendidikan Imam Al-Ghazali. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah pengembangan intelektual Imam Al-Ghazali. Saat Imam Haramai wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naisabur menuju Muaskar untuk menghadiri pertemuan atau majelis yang diadakan oleh Nidam Al-Muluk, Perdana Menteri Bani Saljuk. Di pertemuan ini banyak berkumpul para ulama dan fuqaha. Nah, di pertemuan ini Al-Ghazali ingin berdiskusi dengan mereka. Saat berdiskusi, Al-Ghazali dapat melebihi kemampuan lawan-lawannya dalam berdiskusi dan berargumentasi. Dengan kemampuannya tersebut, Al-Ghazali diterima dengan penuh penghormatan oleh Nidam Al-Muluk. Begitu besar penghormatan tersebut hingga Nidam Al-Muluk memberi kepercayaan kepada Imam Al-Ghazali untuk mengelola Madrasah Nidamiyah di Baghdad. Itulah tadi sejarah singkatnya tentang pengembangan intelektual Imam Al-Ghazali. Sebetulnya
ada banyak pengembangan intelektual Imam Al-Ghazali. Di sini saya menjelaskan sebagiannya saja. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kondisi sosial politik pada masa Imam Al-Ghazali. Kondisi sosial politik pada masa Imam Al-Ghazali, begitu kuat Imam Al-Ghazali mendesak Khalifah Mustadir untuk mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk membasmi aksi-aksi teror itu. Ia masih terbentur pada kelemahan pemerintahan yang ada di mana-mana. Hingga akhirnya Al-Ghazali merasakan teror itu yang langsung bertujuan kepada dirinya karena karangannya yang menentang aliran batiniyah tersebut. Dan pada tahun 488 atau 1095 Masehi, Al-Ghazali merasakan krisis rohani. Itulah tadi sejarah tentang kondisi sosial politik pada masa Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karya-karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama dan pemikir besar dalam dunia Islam yang sangat produktif dalam menulis. Syekh Abdul Qadir Balawi dalam Tarikh Al-Ihya fi Fadail Al-Ihya menyatakan salah seorang ulama besar Kutub Al-Yaman, Ismail bin Muhammad Al-Hadaramai, menyatakan dalam suatu jawabannya, ada 3 Muhammad dalam Islam. Yang pertama, Muhammad bin Abdullah, yaitu penghulu dari segala nabi. Yang kedua, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, penghulu dari segala imam. Yang ketiga, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu penghulu dari segala pengarang. Jadi, karya-karya Imam Al-Ghazali ini adalah berupa kitab-kitab dan buku. Menurut Ahmad Daudi, penelitian terakhir tentang jumlah karangan yang diciptakan oleh Al-Ghazali yang dirangkum oleh Abdurrahman Balawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam suatu buku yang berjudul Mu'allaf Al-Ghazali, yaitu karya Al-Ghazali, dan dibagi menjadi 3. Nah, dari 3 kelompok tadi, yang pertama adalah kelompok yang dipastikan memang karya Imam Al-Ghazali, yaitu berjumlah 72 kitab. Yang kedua, kelompok yang masih diragukan karyanya, yaitu berjumlah 22 kitab. Yang ketiga, kelompok yang dipastikan tidak Imam Al-Ghazali yang menulisnya, yaitu berjumlah 31 kitab. Itulah tadi sejarah tentang karya-karya Imam Al-Ghazali. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, dari sejarah kehidupan Imam Al-Ghazali tadi dapat kita ambil pelajarannya. Yang pertama, yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang mana Imam Al-Ghazali ini saat melakukan pendidikan, dia sangat bersungguh-sungguh sehingga dia dapat mendapatkan hasil yang memuaskan, yang mana itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat melakukan pendidikan. Yang kedua, rendah hati. Imam Al-Ghazali ini sangat rendah hati, walaupun sudah memiliki banyak ilmu, sudah dikenal di mana-mana, dia tetap rendah hati dan tidak menyombongkan dirinya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.